Pada hari Senin 10 November 2025, saya berada di Kota Malang setelah sebelumnya mengadakan trip menggunakan City Trans Bus Line dari Bandung menuju ke Malang dan sempat berlibur dulu di Kota Malang, dan pada hari Senin ini saya berencana untuk pulang kembali menuju Kota Bandung, teman-teman. Dan pilihan transportasi yang saya pilih pada perjalanan kali ini tetap menggunakan bis ya, teman-teman, karena mau merasakan sensasi menggunakan bis double decker ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan ngetrip bis Rosalia Indah dari Malang menuju ke Kota Bandung menggunakan bis double decker nih, teman-teman. Di hari Senin yang ternyata diguyur hujan besar, teman-teman, di Kota Malang ini, saya akan bergegas pulang kembali menuju ke Kota Bandung. Bis yang kita lihat di depan ini bukan unit yang akan kita naiki ya, teman-teman. Kalau nggak salah bis yang ini tuh jurusannya ke Jakarta ya. Jadi pada perjalanan kali ini saya membeli tiket eksekutif plus double decker ya, teman-teman, seharga 360.000. Jadi saya pesen di seat yang paling depan untuk menikmati pemandangan dari bis double decker ya. Jadi bis double decker yang akan kita naiki itu sebetulnya terdiri dari 3 kelas ya, teman-teman. Yang pertama ada first class double decker, itu di lantai 1, yang harganya itu sekitaran 510.000 ya, teman-teman. Dan di kelas kedua itu ada eksekutif super top ya, teman-teman. Sorry, bukan eksekutif tapi istilahnya super top, dengan harga kurang lebih 410.000, dan saya memilih kelas yang paling murah tuh ya, teman-teman, eksekutif plus ya, yang duduk di lantai 2-nya, teman-teman. Jadi unit bus yang akan kita naiki pada perjalanan kali ini menggunakan sasis Scania K410 dengan karoseri Jetbus 5 Adiputro ya, teman-teman. Nah, kalau sebelumnya bis double decker yang ke Jakarta itu kalau nggak salah tadi menggunakan Laksana SR3. Jadi untuk ke Bandung ini menggunakan Jetbus 5 Adiputro ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam bis. Jadi di lantai pertama itu ada 2 kelas, yaitu first class dan juga super top ya, teman-teman. Kita langsung naik ke lantai 2 menuju ke tempat duduk khusus untuk penumpang super eksekutif yang terdiri dari 32 seat ya, teman-teman. Dan saya mengambil seat paling depan nih, teman-teman, untuk melihat pemandangan dari bis double decker. Nah, buat teman-teman, kalau kalian naik bis double decker itu takut nggak sih kalau duduk di paling depan? Karena kan memang pandangannya langsung di depan banget gitu ya, teman-teman. Kalau saya pribadi sih jujur menikmati sih pemandangannya. Pada perjalanan kali ini kita mulai dari Pool Rosalia Indah di Jalan Hamid Rusdi nomor 15 Malang ya, teman-teman. Memang kalau Rosin itu terkenal di setiap kotanya pasti memiliki pool yang besar ya, teman-teman. Dan inilah view dari kursi paling depan di bis Rosalia Indah Jetbus 5 Adiputro ya. Untuk view-nya ini lumayan, teman-teman, nggak ketutupan. Biasanya sih di bis-bis lain itu ketutupan layar gitu, teman-teman. Nah, kalau pakai Rosin itu view-nya lumayan clear ya. Dan sekitar pukul 3:30 kita langsung diberangkatkan dari Pool Rosalia Indah. Memang kalau kita lihat di aplikasi berangkatnya itu tepat banget, teman-teman, pukul 3:30. Jadi ini memang benar-benar tepat waktu diberangkatkan dari Pool Rosalia Indah di Jalan Hamid Rusdi ya. Dan setelah ini kita langsung menuju ke Terminal Arjosari untuk menaikkan penumpang. Jadi teman-teman juga bisa banget naik bis Rosalia Indahnya itu di Terminal Arjosari. Jadi gimana kalian aja, teman-teman, deketnya kemana, mau ke Pool Rosalia Indah ataupun ke Terminal Arjosari. Berhubung ini hari weekday dan jam keberangkatannya juga dekat dengan jam bubar kantor, jadi ini jalanannya sudah mulai macet ya, teman-teman. Ditambah Kota Malang ini diguyur hujan yang lumayan lebat, teman-teman.
Oke teman-teman, setelah 20 menit perjalanan dari Pool Rosalia Indah, sekitar pukul 15.50 kita merapat di Terminal Arjosari Malang ya teman-teman. Mungkin karena trafiknya sedang macet, jadi butuh waktu sekitaran 20 menit untuk tiba di Terminal Arjosari ya. Dan di sini kita akan menaikkan beberapa penumpang ya teman-teman. Jadi kalau sistemnya bis itu semisal penumpangnya sudah kumpul dan juga sudah naik ya pasti diberangkatkan teman-teman ya. Tetapi saya kurang tahu sih apakah ada toleransi semisal ada penumpang yang telat gitu ya datang ke titik penjemputan itu. Apakah ada toleransi waktu semisal telatnya berapa menit masih ditungguin gitu, atau ya kalau memang tidak datang ya langsung ditinggal gitu. Apakah teman-teman ada yang pernah pengalaman nih ketinggalan bis? Bisa komen di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, 9 menit pemberhentian di Terminal Arjosari, kita kembali diberangkatkan. Ini berbarengan dengan bis Restu yang saya kurang tahu tujuannya kemana. Sepertinya penumpang yang naik di Terminal Arjosari dipastikan sudah naik ke dalam bis ya teman-teman. Makanya bis yang kita naik ini langsung diberangkatkan pukul 15.59 atau kurang lebih sekitaran jam 4 sore teman-teman. Pada perjalanan kali ini sebetulnya kondisi fisik saya lagi kurang fit sih teman-teman, karena dari kemarin kan saya berlibur di Kota Malang, tepatnya berwisata ke Gunung Bromo gitu. Sebetulnya wisata Gunung Bromonya itu baru berakhir tadi siang teman-teman, di hari yang sama ya, di hari Senin ini, dan di sore harinya saya harus langsung pulang menuju ke Kota Bandung gitu. Jadi ya lumayan nih kondisi fisiknya agak kurang enak gitu ya teman-teman. Lebih tepatnya sih ngantuk gitu ya teman-teman, karena kurang tidur dari semalam. Sore. Biasanya sih Bandung itu kira. Asa. Ya sih mobil Bandung. Asa saya tulang maksud. 043 Bandung. Iya. Itu dipakai kemana? Bandung Oh. Pantura. Iya. Godang mah minum air putih na tulang. Bawa tuh sudah. Cocok bi. Nggak cocok bi. Bagag cobain. Bagag cobain, bah. Gak ada sopannya ke orang tua. Ah, parah kali. Ah. Masa ke mama begitu? Jangan gitu lah, bantang. Oh, intinya kan lancar mah puji Tuhan. Asa bu, itu mangan aja. Mau udah mangan sama dia mah. Per kilo di, betul lah. Per kilo di, maksud tuh per kilo. Molo per kilo sedia ya harga ini betul lah. 20 pitu kali. Ali
7.000 kali 300. Nah, lumayan, gitu kan? Dikali tuh 300. Enggak 2 juta. Nggak 2 juta 700. Nah, lumayan. Ini pada lumayan. Pukul 16.33 kita exit tol sebentar teman-teman di gerbang tol Pandaan di daerah Kabupaten Pasuruan ya. Jadi kita di sini itu akan menjemput penumpang di Terminal Pandaan ya. Jadi Rosalia Indah itu yang ke Bandung masih melayani penumpang yang mau naik dari daerah Pandaan atau di Kabupaten Pasuruan untuk menuju ke kota Bandung ya teman-teman.
Pukul 17.06 posisi bis Rosalia Indah yang kita naiki ini berangkat dari gerbang tol Kejapanan dan mulai masuk ke ruas jalan tol Surabaya Gempol ya teman-teman. Dan di sini saya posisinya sudah ngantuk banget teman-teman dan benar saja tertidur dan kehilangan momen bis Rosinnya exit tol di Surabaya untuk menaikkan penumpang. Pokoknya kebangun itu sudah mulai masuk kembali di jalan tol Waru Juanda ya teman-teman. Jadi ya kalau kita dalam perjalanan sudah capek banget tuh ya begitu teman-teman, pasti otomatis ketiduran aja gitu teman-teman ya. Dan saat kita terbangun kembali posisi hujan makin deras ya teman-teman. Bahkan terlihat ada petir di langit gitu ya teman-teman. Jadi ini view-nya kehalangan dengan derasnya hujan teman-teman. Tapi secara vibe-nya sih sebetulnya vibe-vibe yang sangat-sangat memorable yang kayak gini tuh teman-teman. Kayak chill aja gitu ya.
Oke teman-teman, pukul 20.54 setelah banyak tertidur di perjalanan teman-teman. Bis Rosalia Indah yang kita naiki ini sudah exit tol dan sekarang kita berada di Jalan Raya Solo Ngawi ya. Jadi ada dua hal yang akan kita lakukan setelah exit tol teman-teman. Jadi bis Rosalia Indah yang kita naiki ini akan mengisi solar di SPBU milik Rosalia Indah sendiri ya teman-teman. Jadi memang kerennya Rosin itu skala PO-nya sudah besar banget teman-teman. Jadi SPBU aja punya sendiri. Dan bisnya itu yang ngisi di pom bensin punyanya sendiri gitu ya teman-teman. Dan nanti setelah kita mengisi solar, kita akan menuju ke kantor pusat Rosalia Indah ya teman-teman untuk melakukan servis makan. Informasikan bahwa sebentar lagi armada ini akan tiba di Roslin Palur kantor pusat. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mempersiapkan diri dan mempersiapkan kupon makanan yang terdapat di dalam tiket perjalanan Anda. Kupon makan tersebut dapat ditukar dengan servis makan panas-panas gratis untuk Anda. Dan demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat membawa barang-barang berharga milik Anda. Kami selaku pihak Masih di Bekasi kau Nata? Masih di Bekasi ya kamu? Udah jadi. Makanya buktiin aja lek nyanyi kan tuh. Sini ya. Oke, waktunya di toko dulu. Udah habis rokokku satu nyawa lagi. Ada paham? Udah pasang? Kuat deh abina. Kuat deh abina. Ayamnya udut lah. Udut sabatang enggak. Cing sabatang. Ayam ucing di atas genteng. Cing sabatang. Tak etam. Guys. Ayam gila lagi. Pada ini kejaman lagi. Oke teman-teman, pukul 21.17 kita sudah berada di kantor pusat Rosalia Indah yang berada di sekitaran Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ya teman-teman. Jadi tempat ini tuh
Selain menjadi kantor pusat juga terdapat restoran untuk servis makan para penumpang Rosalia Indah ya teman-teman. Jadi semuanya serba punya sendiri gitu ya teman-teman. Edan pisan lah memang Rosalia Indah itu sebesar itu PO-nya ya teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa servis makan yang istilahnya mengambil prasmanan gitu ya teman-teman. Berbeda dengan trip sebelumnya menggunakan City Trans kan memilih menu, dan di sini kita prasmanan sudah disediakan makanan yang biasanya ngambilnya satu-satu ya, terutama untuk daging atau ayamnya ya teman-teman. Dan di sini kita beristirahat cukup lama juga teman-teman. Kalian juga bisa sekalian sholat. Kebetulan pada perjalanan kali ini kan sholat maghrib dan sholat isyanya itu saya jamak ya teman-teman, karena tadi pas waktu maghrib itu kita masih di perjalanan, jadi kita masih bisa menjamak sholatnya saat servis makan di kantor pusat Rosalia Indah ya teman-teman. Karena lumayan waktunya cukup lama lah, sekitaran lebih dari setengah jam kita berhenti di sini, jadi makan dan sholat pun masih bisa terakomodasi gitu ya teman-teman. Dan mungkin kalau yang mau ngerokok juga bisa sebat-sebat dulu di sini teman-teman. Makanya Kak, jadi tulang ini bakal dukung ke Berry nih, serius. Gak apa-apa jelek tapi hatinya baik. Anjay. Coba cari lagi. Stay di mana, Le? Edi, aduh, ini namanya. Ini namanya mau tangis. Cuma tua temen tuh tangis. Stay di mana, Le? Itu Agustina. Aku tidak suka sama kamu. On cam dong. Turun mah.
Oke teman-teman, sekitar pukul setengah 4 subuh kita sudah berada di area Ujung Berung dan perjalanan kita sebentar lagi berakhir karena saya pribadi akan turun di dekat pasar Ujung Berung ya. Hanya untuk mencari keramaian saja sih teman-teman, karena saya akan melanjutkan perjalanan ke rumah menggunakan ojek online. Karena perjalanannya sebentar lagi berakhir, saya beri kesimpulan tentang perjalanan Rosalia Indah Malang Bandung dengan menggunakan unit bus double decker ya. Dan pada perjalanan kali ini saya menggunakan fasilitas super eksekutif dengan harga 360.000 dan waktu tempuh dari Malang ke Bandungnya itu kurang lebih 12 jam ya teman-teman. Jadi kehitung cepet lah. Dan secara harga pastinya lebih murah dari kereta api ya teman-teman, tapi bisa mendapatkan fasilitas super eksekutif yang nyaman banget karena bisnya menggunakan bis premium Scania tuh teman-teman. Jadi bisa dipastikan kenyamanan kita dalam perjalanan itu pasti didapatkan saat menggunakan bis Rosalia Indah Malang Bandung ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya pada perjalanan kali ini kita diberikan kelancaran ya. Selama perjalanan juga alhamdulillah saya tidur dengan nyenyak dan mendapatkan banyak vibes yang selalu ngangenin kalau naik bis ya teman-teman. Terutama di saat hujan, itulah yang paling memorable banget teman-teman. Terima kasih untuk semua kru Rosalia Indah yang sudah bertugas, dan inilah akhir video kita kali ini. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya.